Salam Mobil Kodok, ketemu lagi dengan saya Hadi. Ini ya kodokannya ini ya, Grab FBQ Pro. Serinya ini FBQ 6200, punyanya Behringer ya ini ya, Behringer. Ini ya, ini rusaknya itu grotok-grotok, nah seperti ini. Ini kalau saya tekan inputnya, nah grotok ya, grotok. Oke, ini yang satunya lagi juga sama. Nah, ini salah satu kelemahan ciri khas sebuah equalizer itu menggunakan lampu LED. Nah, potensionya itu menggunakan lampu LED. Itu kelemahannya ya, enggak hanya Behringer, equalizer merek apapun. Kalau ini grotok-grotok ya, itu pasti ya biasanya potensinya yang bermasalah. Nah, yang bermasalah yang mana, itu yang susah ya. Ini sampai pemiliknya itu LED-nya dilepas semua dengan harapan grotok-grotoknya hilang, ternyata masih ya. Itu memang betul ya, LED-nya dilepas. Ini karena apa? Potensio seperti ini, dia itu jalurnya itu yang sebelah salah satu ya, kanan atau kiri, itu dia untuk potensionya itu sendiri. Yang satu untuk strom ya, ada stromnya ya. Jadi itu yang menyebabkan grotok-grotok. Jadi biasanya itu konslet ya, konslet karena pemakaian udah lama, atau biasa juga karena debu, bisa juga seperti itu. Nah, konslet mungkin di video saya sebelumnya ya, kalau nggak salah di channel sebelumnya ya, channel saya yang satunya lagi itu bentar saya carikan dulu ya. Di channel saya yang satunya itu juga pernah ya, nggak salah, memperbaiki equalizer yang grotok-grotok ya, seperti itu ya. Bentar, kalau nggak salah sama Behringer ya. Oh bukan di sini ya, tidak di sini ya, berarti di channel saya yang ini ya, sama ya berarti. Playlist, video playlist, dan dana servis. Ya nggak ada ya, di mana ya, saya lupa. Pernah memperbaiki ya. Oke, nanti saya cari. Bisa kalian lihat lah pokoknya di channel saya yang ini atau sebelumnya ya. Itu ada saya memperbaiki ini, memperbaiki equalizer ini ya. Nah ini DPX rusak. Nah ini kalau ini potensio frekuensinya ya, beda. Oke. Ternyata beda. Saya kira pernah ya saya bahas ya. Ternyata belum pernah. Oke. Gimana cara memperbaikinya? Itu sangat gampang ya, gampang. Ini harus kalian bongkar, buka semua ya, kalian lepas ini, terus kalian bersihkan potensio satu-satu, semua ya, semua. Kalian bersihkan aja pakai alkohol ya, pakai kapas. Itu nanti semua ya, semua pelan-pelan prosesnya kalian bersihkan. Nah setelah itu nanti pasti udah beres ya. Oke, ini saya buka dulu, nanti seperti apa cara membersihkannya. Jadi ini saya bongkar dulu ya semua ya, saya cek dulu ya. Sekalian saya cek, saya bersihkan, nanti bikin lagi. Oke, saya blok kodok dulu ya, ini buka dulu.
Oke, ini udah saya bongkar ya, bongkar semua, copot seperti ini. Iya. Kalau untuk bagian depannya kalian bongkar skrupnya dari depan ya, dari depan. Jangan yang belakang ya, nanti bisa nyangkut. Karena ini dudukannya nempel sini ya. Kalau dari depan nanti kalian geser nggak bisa, karena ini lepasnya harus di slide ya, slide. Oke, ini ya. Dan ini udah saya bersihkan satu, jadi untuk perbandingan ya, perbandingan kalian. Nah, ini jalur mana yang untuk supply LED-nya. Supply LED-nya itu yang 2 jalur ya, seperti ini ya, yang sebelah sisi sini bisa kalian lihat ya. Bisa kelihatan atau enggak nih? Nah, ini ya, 2 sisi ini ya, hanya 2 ya jalurnya. Itu yang jalur untuk supply LED-nya. Nah, kalau yang ini untuk potensionya ya, ini sebelah sini ya, sebelah sini. Jadi ini harus kalian bersihkan ya, bagian sini. Itu pakai alkohol ya, alkohol sama kapas, Nah, ini sebagai perbandingan ya, bisa kalian lihat. Ini yang belum saya bersihkan dan ini yang sudah saya bersihkan. Nah, warnanya beda ya, dia putih. Nah, kalian lihat di sini agak hitam-hitam ya, hitam-hitam, yang ini bersih ya, putih karena udah saya bersihkan sebagai contoh untuk perbandingan ya. Dan bisa kalian lihat juga di sini, wah, kotornya minta ampun. Oke, di sini akan saya praktekkan lagi cara membersihkan ya. Ini saya pakai cotton bud ya, kalian bisa pakai kapas bisa ya, bisa ya, harus cotton bud kapas. Nah, ini harus kalian bersihkan. Bersihkan ya, biasa ya, bersihkan aja. Jadi ini seperti membuat karbon ya. Nah, lama-lama menjadi karbon yang menyebabkan konslet. Kenapa kok bisa ya? Bisa kena konslet di sini dan jalur belakangnya ya. Nah, bersihkan. Nah, bisa dilihat ya, kotornya minta ampun ya. Nah, seperti ini. Ya, ini yang menyebabkan bermasalah. Sebetulnya prediksi pemiliknya udah betul, ini dilepas LED-nya biasanya, tapi sepengalaman saya itu tidak akan ya, ada yang berhasil dengan LED-nya dilepas bagian, karena untuk mengetahui ya mana yang membuat konslet. Nah, itu LED-nya kalian lepas satu, terus masih godok-godok, kalian pasang lagi, lepas lagi satu, masih godok-godok, pasang lagi satu. Nah, itu kalau kalian lepas, ada bagian LED yang kalian lepas terus berhenti godok-godoknya. Nah, potensio itu yang menyebabkan konslet. Nah, bisa seperti itu ya, pakai cara seperti itu bisa. Tapi dari pengalaman saya ya, pasti nanti akan godok-godok lagi, karena bagian situ kalian bersihkan, bagian lainnya pasti nanti akan sama seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, bisa kalian lihat semua. Nah, ini udah saya bersihkan sampai kotor seperti ini ya. Oke, nah ini ya udah saya bersihkan ya. Sekarang jadi kinclong putih ya, yang nggak kinclong banget ya, tapi bersih, udah bersih dibandingkan yang atasnya ya. Hitam semua ya, seperti ini, terus kena seperti karbon. Nah, ini yang putih, bisa kalian bedakan ya. Ini udah putih, ini yang atasnya masih hitam. Nah, ini ada yang sedikit putih. Nah, itu kalian bersihkan semua ya ini. Jadi lumayan makan waktu lama. Kalian bersihkan juga semua. Selain itu, yang ini sekalian kalian bersihkan ya. Nah, ini juga agak udah hitam juga ya. Ini coba saya bersihkan, nanti kita bandingkan ya. Lebih baik ya sekalian, karena sekalian bongkar. Biasanya kalau nggak dibersihkan itu menyebabkan, mungkin di video saya sebelumnya yang tadi yang saya perlihatkan itu ya, ada beberapa channel yang tidak fungsi. Nah, itu juga penyebabnya ini juga ya, karbonnya ya, karbonnya. Jadi ini saya bersihkan dulu bagian saya bersihkan ya. Saya bersihkan sebelah sini aja ya, biar kalian bersihkan aja
kalian ya, karena ini juga bisa menyebabkan ada channel kalau kalian punya, terus ada beberapa channel itu yang tidak fungsi. Nah, yang tidak fungsi itu ya disebabkan karena ininya ya, karbon kotor, jadi tidak connect ya, kotor karbon. Nah ini kan bisa dilihat, nah, kotornya minta ampun ya, seperti ini ya. Seperti ini. Udah. Nah ini ternyata memang warnanya sama aja ya, tapi ini lebih bersih. Nah sudah saya bersihkan dengan yang ini. Nah ini harus dibersihkan semua ya, jadi sekalian. Nah dua kali kerja ya. Semua channelnya dibersihkan. Nah, lebih seperti ini ya cara perbaikannya. Nah ini seperti ini, bisa kalian tes ya. Ini kok jadi putih, yang lain hitam, nanti jangan-jangan karbonnya yang hilang karena kita bersihkan. Tidak ya, bukan seperti itu. Nah, ini bisa kalian cek ya. Nah ini yang sudah saya bersihkan. Nah, kalian cek aja ya, kakinya itu ya, kakinya ini lednya ya, lednya ini, kakinya sini. Nah tuh jarumnya tetap bergerak ya, nah, bisa diperhatikan, tetap bergerak. Nah ya, bukan karbonnya yang hilang ya, itu memang berkarbon ya, seperti itu ya. Ini saya tes, nah nyambung ya, karena ini jarum lampunya ya, ini sama ini. Nah itu ya, kalau yang ini kaki-kakinya ini ya potensialnya. Oke, kurang lebih seperti itu cara memperbaikinya, membersihkannya. Sekarang saya bersihkan dulu ya ini, semua saya bersihkan dulu, jadi saya skip aja untuk mempersingkat waktu. Ini yang sering terjadi ya, kemungkinan yang sering terjadi seperti ini. Kemungkinan lainnya gerodok-gerodok seperti itu ya IC-nya ini ya, IC-nya ini ya yang rusak, nggak berfungsi ya. Ada yang bocor, bisa kalian cek IC-nya ini. Tapi pengalaman saya kalau yang menggunakan LED seperti ini ya, rusaknya di bagian potensialnya itu, cuma dibersihkan aja, nggak perlu dilepas semua ya. Bisa berapi kalau kalian lepas semua, susah nanti. Karena ini double layer, lepasnya susah, masangnya susah. Oke, saya upload kodok dulu. Oke, ini udah saya bersihkan ya, dua-duanya, kanan dan kiri. Bisa dilihat ya, sudah bersih ya, lebih bersih dari awal tadi. Itu kosong, nggak kosong ya, hitam ya, karena karbon, karena untuk setrum ya harus. Oke, di sini ada poin penting yang akan saya sampaikan ya. Terkait ada pertanyaan juga dengan saya, Mas, kalau equalizer godok-godok Mas, saya tanya dulu, apakah dia pakai LED? Iya Mas. Ya udah, tinggal bersihkan aja potensionya. Dan dijawab, udah Mas, sudah dibersihkan tapi masih godok-godok. Nah, pertanyaan saya cukup simpel, apakah sudah benar-benar bersih? Kalian membersihkannya. Sudah Mas. Oke. Di sini saya bikin kasus yang sama seperti pertanyaan tersebut ya. Di sini bagian atas dan bawah sudah saya bersihkan. Yang atas ini saya bersihkan betul-betul bersih. Yang bawah ada poin yang tertentu yang tidak saya bersihkan, sengaja tidak saya bersihkan ya. Karena ini untuk tutorial juga ya, biar kalian paham. Oke. Ini saya nyalakan, kasusnya seperti apa ya. Oke, saya nyalakan ya, bentar nih, saya sambung dulu ya. Jadi ini tidak saya hubungkan ke amplifier ya, saya hubungkan ya, cuma tidak saya nyalakan karena dari indikator itu sudah bisa diketahui ya bahwa ini mah udah normal atau belum. Nah, oke. Bisa dilihat ya ini nggak berdiri ini ya, kotak-kotak ya.
ini nggak usah pakai ampli aja udah bisa terlihat ya, bisa terlihat nih. Ini kalau saya coba pakai ampli ya otomatis ya masih grotok-grotok ya. Ini kalau saya nyalakan, grotok ya. Oke, ini saya matikan. Jadi kasusnya seperti itu ya. Ini membersihkannya kurang bersih ya. Ini yang saya bersihkan bersih. Jadi yang sini masih gembrodok. Terus gimana cara untuk ngecek ya? Ini saya lepas dulu. Terus gimana cara untuk memastikan kalau yang rusak itu potensionya? Nah, itu sebetulnya gampang banget ya di sini. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Di sini saya kasih jemper. Ini sebelumnya itu saya potong ya. Jadi sebelum saya bersihkan itu saya putus jalur plusnya ya, plus atau supply led. Nah, ini lewat resistor sini ya. Supply untuk led potensionya. Jadi ini saya lepas dulu, saya putus, saya cut ya. Saya cut untuk memastikan. Setelah saya cut, ternyata memang sudah nggak grotok-grotok ya. Nah, ini juga saya putus. Ini sebetulnya nggak usah diputus ya. Ini jalur untuk supply feedbacknya ya, FBQ-nya ya, seperti ini. Ranger seri ini kan ada FBQ-nya. Jadi itu kalau ada feedback, dia LED-nya nyala terang. Nah, di bagian frekuensi itulah yang menyebabkan feedback. Jadi tinggal kalian kecilkan frekuensi itu ya, yang mana yang menyebabkan feedback ya. Tapi kalau saya pribadi saya nggak suka ya, atau tidak begitu efektif ya fasilitas ini ya menurut saya ya. Karena ya equalizer lebih baiknya fokus ke equalizer aja ya. Kalau untuk anti feedbacknya itu atau feedback killer atau feedback destroyer itu pakai alat tersendiri aja ya, lebih enak natanya ya daripada seperti ini ya. Jadinya ya seperti ini. Jadi kalau ada masalah LED-nya di jalurnya ya berdampak semua ya, rodok-rodok ya. Jadi saya lebih suka yang equalizer biasa. Oke, kembali lagi ke sini. Oke, ini akan saya putus jalurnya ya. Saya lepas lagi jempernya. Yang ini aja ya, jadi yang plus aja. Saya lepas. Saya lepas aja semua ya. Saya lepas. Terus coba lagi. Batuk. Oke, sekarang saya coba lagi. Dan bisa dilihat sudah tidak grotok-grotok lagi. Nah, ini amplinya juga saya nyalakan ya. Ini switch bypassnya saya hidupkan. Nah, jadi nggak bebas ya, jadi langsung terhubung. Nah, normal ya, normal sama sekali. Udah nggak grotok-grotok sama sekali ya. Nah, di indikatornya ini juga sudah terlihat berbeda dengan tadi ya, grotok seperti itu. Nah, ini kalau kita coba suaranya ya dia kan normal ya. Nah, normal ya. Nah, kalau saya bebas ya kita gunakan ya gunakan. Oke, saya matikan dulu. Nah, kurang lebih seperti itu ngeceknya. Kalian putus saja jalurnya. Kalau memang seperti yang saya bilang tadi, kalau memang nggak dipakai ya LED-nya atau feedbacknya, ya lebih baik putus saja jalurnya. Udah, masalah selesai. Kalian nggak usah membersihkan semua. Ya, tidak usah kalian bersihkan sampai bersih semua. Nah, ini kemeng loh ya, membersihkan kayak gini kemeng. Ini saya sampai habis kapas berapa ya, banyak ya. Belum yang saya buang itu banyak banget. Untuk membersihkan ini, apalagi bersihnya nggak bersih. Oke, sebetulnya itu gampang banget ya, nggak perlu kalian bersih sampai bersih.
cukup kalian bersihkan ya. Itu yang menyebabkan, sebetulnya yang menyebabkan grotok-grotok itu bisa kalian lihat di sini ya. Ini yang untuk supply-nya sebelah sini, kan? Sebelah sini ya. Ini untuk potensionya. Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Nah, ya sini. Itu ada jarak di sini, gap ya. Kalau di sini terlihat jauh ya. Tapi kalau kita balik sebelah sini ya, ini gapnya sebetulnya kecil banget ya, kecil banget. Jadi antara jalur ini, aduh, agak nggak bisa fokus ya kameranya. Mungkin kalau kalian punya daya seperti ini atau potensio seperti ini, itu bisa kalian lihat ya di situ. Nah, jadi karbon yang di sini, bentar saja posisi yang enak ya. Posisinya kurang enak. Jadi karbon yang di sini, ini aja ya. Yang hitam-hitam itu dia terkena konslet dengan yang potensio yang sebelah sini ya. Konsletnya di situ. Nah, masalahnya Behringer jenis ini tuh ditutup ya, ditutup. Ini tutup ya, ditutup seperti ini ya, tutup. Ditutup. Ini kalau tidak ditutup itu gampang banget, tinggal kalian bersihkan bagian itu ya, yang antara ini jalur ini strom dengan yang potensio sebaliknya itu. Ini karena ditutup dan ini nggak bisa dilepas. Nah, cilakannya di situ ya. Susah, ini kalian congkel aja nggak bisa, kecuali kalian paksa ya, kalian paksa patah itu ya. Ini saya kasih contoh satu aja, bisa atau enggak ya. Saya belum pernah memaksakan ya, tapi ini demi tutorial ya, nggak usah, tinggal bilang yang punya aja ya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini saya patahkan satu dulu ya, biar kalian paham. Nah, ini sudah bisa terlihat belum ya? Saya patahkan sedikit aja. Masih nggak kelihatan ya? Ya kurang lebih ya. Jadi di sini ada jalur supply yang kemarin hitam-hitam itu yang menyebabkan short ke jalur sebelahnya. Shortnya kecil banget, tapi bikin grotok-grotok. Walaupun sudah dibersihkan, pasti nanti ada yang bagian yang masih grotok-grotok, karena ini nggak bisa kalian cek pakai tes multitester atau kalian cek stromnya yang mana yang bikin konslet itu yang mana, itu karena kecil banget, jadi susah. Kurang lebih seperti itu ya, jadi memberi. Tapi kalau nggak ada pelindungnya seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kan pelindungnya ini, pelindungnya ini sampai sini ya. Nah, karena ini ngiras dudukannya ini juga ya, penahannya ini, jadi nggak mungkin dipotong. Ini sebagai saya kasih contoh satu aja, tapi nggak saya potong semua, tapi masih aman ya, masih bisa. Kalau nggak ada dudukannya itu tinggal kalian bersihkan aja bagian ujung sini ya, pakai apa perlu yang tengah-tengah sini ya, seperti yang saya bilang. Cukup itu, kuncinya di situ ya, kuncinya di situ. Tapi karena ini modelnya seperti ini, jadi susah. Kita akan membersihkan betul bersih. Jadi kalian harus sela-sela ini kalian bersihkan ya, betul-betul bersih. Pakai jarum atau obeng yang kecil gitu, kasih kapas kecil, kalian masukkan ke sela gitu ya, pelan-pelan aja seperti itu, bisa. Tapi ini nanti saya akan bilang pemiliknya dulu, gimana kalau LED-nya tidak diaktifkan aja ya, karena ya biang keroknya ya itu ya nanti, karena nanti di lain waktu itu akan bisa berdampak lagi seperti ini, grotok-grotok lagi ya, grotok-grotok lagi. Nah, tapi ini nanti akan saya bersihkan juga semuanya. Yang ini ya, yang bawah akan saya bersihkan sama seperti yang di atas saya bersihkan. Tapi nanti saya akan bilang ke pemiliknya, gimana kalau LED-nya itu tidak dinyalakan aja ya, tidak dinyalakan, karena nanti
akan berdampak lagi, entah itu cepat atau lambat, akan menyebabkan gelotok-gelotok lagi ya. Gelotok lagi. Jadi FBQ nya ini enggak pakai ya, di cuma untuk feedbacknya, indikator feedbacknya aja. Oke, ini akan saya bersihkan lagi ya, kotok lagi. Itu saya konfirmasi pemiliknya, dia mau seperti itu atau enggak. Kalau mau ya tinggal saya lepas aja ya, saya lepas dan nggak usah saya bersihkan aja ya, cukup seperti ini aja. Nah ini biar seperti ini ya. Ini untuk feedbacknya ya, yang ada transistor kecil-kecil ini supply untuk feedbacknya. Di yang putus plusnya aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalian putus saja supply-nya, cara nyarinya gampang. Kalau seperti ini ya, ini kan ini semua terhubung ya. Yang untuk supply-nya ini semua terhubung. Nah ini saya cut aja yang sebelah sini ya. Sebetulnya harus nge-cut di sini ya. Jadi yang terakhir ini aja yang masih terhubung dengan supply ya, tapi nggak apa-apa, tinggal kalian bersihkan bersih aja. Nah itu nggak begitu pengaruh ya, pengaruh. Atau bisa juga ya langsung ya kalian urutkan, langsung kalian cut sebelah sini. Ini jalurnya kan di atas ini ya, saya agak kesusahan nge-cut dari sini. Cut aja sini, ini juga sama, kalian cut di sini, pas itu udah selesai ya masalahnya. Tapi karena saya ingin membuat tutorialnya, jadi ini saya cut sini aja biar mudah dipahami nanti. Oke, ini saya lanjut kotok lagi, tapi saya konfirmasi dulu pemiliknya. Kalau mau seperti itu ya udah, nggak usah saya bersihkan ya. Saya cuma bersihkan yang sebelah sini aja ya, itu untuk menghindari frekuensi yang tidak berfungsi ya. Jadi kalau digeser nggak fungsi ya, dibersihkan aja itu sekalian ya. Oke, saya kotok dulu. Oh ya, ada satu lagi ya. Terus kalau sudah dipotong jalurnya, ternyata masih godok-godok. Nah, itu apa penyebabnya? Tinggal kalian cek aja IC-nya ya, satu-satu ya. Kemungkinan pertama itu bisa dari potensionya ya. Kalau potensio itu ciri-cirinya ya, kalau kalian geser itu dia krosok terus godok. Nah, itu dari potensionya, berarti kalian bersihkan potensionya, itu yang pertama. Nah, kuncinya di situ. Kemungkinan lainnya ya tinggal kalian cek aja di IC-nya ya, kaki out op amp-nya ya. Ini 074 ya, ini quad op amp. Itu kalian cek aja di kaki outputnya itu ada kebocoran atau enggak. Nah, lebih seperti itu. Kalau nggak ada ya terus bagian sini ya, bagian akhirnya itu kalian cek bocor atau enggak, seperti ini juga bocor atau enggak. Tapi jarang ya saya menemui kasus seperti itu rusak. Paling ya potensionya, kalau nggak pakai LED biasanya di potensionya ya yang bikin glotok-glotok itu bisa. Jadi tinggal kalian bagian frekuensi mana ya yang kalian coba geser, bunyi kresek-kresek terus godok-godok. Nah, lebih seperti itu. Itu ya caranya sama, bersihkan aja ya, bersihkan. Cuma kalau ini tadi ya itu ya yang sebelah sini nggak tertutup ya enak, kalau konslet ya bisa dibersihkan ya langsung ya. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa ya, karena ada seperti tutupnya itu. Oke, saya lanjut kotok dulu ya. Oke, udah sip ya. Nah, udah ada gerotok-gerotok ya. Nah, udah ada gerotok-gerotok. Saya pause musiknya, bersih ya, nggak ada ngawas ataupun gerotok-gerotok. Oke, ini sudah jadi ya, tinggal kabari pemiliknya. Ya, kurang lebih seperti tadi ya. Proses pengecekannya itu sebetulnya gampang-gampang, susah. Ya seperti yang udah saya bilang, kalau model pakai LED ini ya yang bermasalah ya biasanya adalah potensionya.
itu kalian bersihkan. Tapi cuma karena ini seperti ini tadi ya, agak susah ya, jadi tertutup ya, jadi nggak bisa bersih total. Kalau bisa bersih ya bagus ya, tapi kalau nggak bisa ya solusinya seperti tadi, kalian putus ya, atau ngeceknya ya, pertama kali kalian putus saja supply yang masuk ke LED sini, kalian putus. Itu kalau tidak gerotok-gerotok lagi ya udah fix, tinggal kalian godok aja potensionya. Tapi kalau masih godok-godok berarti masalah bukan di potensionya, bisa dari IC-nya ya, IC opamnya itu kalian cek aja pada outputnya itu terjadi kebocoran atau tidak ya, kurang lebih seperti itu. Kalian cek aja. Tapi kalau tidak godok-godok lagi ya fix, godok aja potensionya. Tapi ini tadi susah ya untuk kasus Behringer ini, untuk membersihkan bersih total itu susah karena tertutup. Selain mixer Behringer ya sama aja ya, yang penting kalau dia menggunakan LED. Tapi kalau tidak menggunakan LED ya kemungkinan lainnya potensionya ya yang membuat glodok-glodok, itu potensionya. Itu bisa kalian cek bagian mana yang bikin glodok-glodok, tinggal kalian geser aja. Kalau kalian geser itu bunyi serak glodok-glodok, nah seperti itu ya, bagian itu yang bermasalah. Nah, tapi seperti itu. Tapi ya lebih baiknya ya kalian bersihkan semua ya, ya. Tapi jarang tuh potensio jenis seperti ini, biasanya potensio yang model persegi itu ya, panjang tertutup itu, nah itu biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu godokannya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau kalian nggak suka, share kalau menurut kalian bermanfaat ya. Kalau suka channel ini silahkan di subscribe, aktifkan juga tombol loncengnya biar update video dan dari saya. Sampai ketemu di dan selanjutnya.